memberikan atraksi mengejutkan. Oh my god, apalagi hari ini berisik banget. Biasanya tuh kan buru-buru pakai chef jacket, ini yang santai aja sambil ngeliatin. Kenapa ya? Makin hari makin kayak neraka nih kayaknya. Apalagi nih. Bencana banget tuh celana gue, siapa kali yang mindahin ada di luar. Black gue udah takut aja kalau gue sampai ketemu Chef Juna pakai celana bunga-bunga, habis deh gue pasti kayaknya. Team Challenge. Pagi semua. Pagi, Chef. Semangat hari ini? Abis dikagetin bangun pagi, tiba-tiba ngeliat Chef Juna di kitchen dengan salmon. Mau diapain ikannya? Saya mendemokan kalian bagaimana memotong ikan salmon. Setelah itu nanti ada portioning juga. Dari situ, saya akan mendemokan kalian bagaimana cara membuat sushi roll. So, jadi kalian perhatikan baik-baik, oke? Ya ampun, tantangannya jangan file ikan dong, please. Nggak bisa. Kita tidak akan memakai bagian gill atau cheek-nya ya. Aku terus terang belum pernah kok saat sini saat itu dengan metode yang Chef Juna peragakan gitu kan. Kita hanya mengiris kulitnya saja, jadi belum masuk ke daging. Tangannya chef saat motong udah kayak biasa ngebedah ikan ya. Nah, kita sudah mendapatkan fillet. Jadi di sini adalah permainan pergelangan tangan. Saya ngiris, tarik keluar. Kalian tidak perlu narik ya. Dan caranya supaya dagingnya tidak rusak, kalian pegang, tahan. Jangan dipencet, ditahan saja. Aku lihat Chef Juna kayaknya itu gampang banget ya ngelepasin daging dari tulangnya, terus ada gitu kulitnya. Untuk menghilangkan kulitnya, angle dari pisau kalian agak sedikit ke bawah. Setelah itu, kulitnya aja digodekin. Nah, tahan kulitnya, tarik. Nah, dari sini kita akan portioning. Karena ini akan menjadi menu kita. Masakan Jepang saya suka. Yang paling saya suka sebenarnya sushi sih. Nah, kalian mesti mempunyai common sense. Semakin ke bawah dia semakin kecil kan? Berarti dia harus lebih panjang. Itu enak banget, smooth banget. Amazing buat gue ngeliat kayak gitu langsung. Ini Japanese cucumber curry, bisa di-peel dulu atau dikupas. Nori atau seaweed, langsung aja lipat dua. Chef Juna mulai cooking demo step by stepnya. Ya dia pertama kali dia ngajarin lah cara lipatan si daun norinya. Sushi rice itu selalu harus sedikit hangat. Jadi nanti ada crunchy panas dari gorengannya dan nanti ada crunchy segar dari cucumber. Kalian ingat cara rollnya. Sisakan ruang sedikit. Ini kalian pegang. Jadi ini ada pinpoint, namanya pinpoint. Sumbu. Ini kalian masuk. Ini angkat, ini tutup. Kita tarik sedikit, bukan ditekan ke bawah, tarik sedikit. Begitu angkat, jari lagi masuk. Lagi masuk. Rapikan sampingnya. Jadi kan. Sebenarnya ikan fresh salmon itu tidak boleh dipakai untuk sushi. Makanya selalu harus dibekukan selama seminggu. Yang gue dapat hari ini banyak banget dari Chef Juna, cooking demo secara gratis. Gila, kebayangkan kalau gue misalnya ikut di luar pasti bayar. Avocado. Kita kupas kulitnya. Nah, here comes the hard part. Kita akan membuat. Kita bikin nge-slice avocado yang sampai setipis itu dengan yang gerakan tangan yang set-set itu susah banget. Keren deh buat Chef Juna, bagus deh. Kenapa kamu garuk-garuk jidat? Chef Juna sih ya kalau buat kayak masakan Japanese tuh kayak nggak ada ngalahin lah. Perfect lah.
sedikit ujungnya. Kita cari tengahnya mana. Caranya adalah seperti gergaji. 1, 2, 3. Tinggal tarik plastiknya. Yang paling sulit itu keplating. Simple ya. Untuk tim challenge kali ini, masing-masing kalian saya beri waktu 30 menit untuk menduplikat Hot Hell's Kitchen roll. Setiap orang membuat 1 roll. Yang akan saya nilai, siapa yang rollnya layak akan mendapatkan poin. Dengan possible points adalah 9 poin satu tim ya. Ingat, ini kompetisi, jadi kalian harus banyak-banyakan points karena ada konsekuensi. Dan percaya sama saya, konsekuensinya tidak enak banget. Oke, waktu kalian 30 menit. Let's get it done. Hanya dalam waktu 30 menit, setiap anggota tim harus menduplikasi Hot Hell's Kitchen Roll seperti yang dicontohkan Chef Juna. Oh, pakai tangan gede-gede gue ini bisa bikin kayak gitu. Tambahin 1 Fit. Semua anggota tim membuat 1 dish. Strateginya saya membagikan tugas kepada Benny untuk cutting avocado, minta tolong kepada Vida untuk goreng prawn katsu. Gimana? Dipotong-potongin kan, slice-slice. Diputer lagi, nanti di slice. Julian. Itu bener-bener sulit ya, karena dari tingkat ketebalannya harus sama, bentuknya juga harus rapi. Walaupun membuat sushi adalah hal baru bagi anggota kedua tim, namun mereka berusaha dengan keras. Oh iya. Itu pertama kalinya aku bikin sushi. Ini bagi tugas nih judulnya bagaimana? Disuruh buat sendiri-sendiri aja bagi tugas. Buat sendiri-sendiri ya. Belum. Ini waktunya udah tinggal dikit loh. Terus terang, ini sushi pertama bikinan saya, jadi untuk jadi aja saya udah bangga. Udah jadi? Berarti Awas nengket dah. nekat sih. Gue botel gini no. Isi tutup no. Yang rapi no. Yang rapi dong. Semua sisinya tertutup nasi, jangan ada hitamnya. Nanti saya angkat dari bawah kelihatan ada hitamnya kan. Jelek tuh sampingnya masih botak itu. 20 menit telah berlalu. Kedua tim masih berupaya keras untuk membuat hidangan semirip mungkin seperti contoh Chef Juna. Itu kebalik gelo. Balik. Angkat lagi. Si hijaunya biar kelihatan. Nah gitu. Pada miss pas nyusun ininya salmon, avocado. Untung masih ada waktu, jadi bisa aku lepas lagi, aku susun ulang lagi. Ayo guys, 5 menit lagi. Ayo udah mesti dipotong. Waktu memasak tinggal 5 menit lagi. Anggota kedua tim hampir sampai di tahap akhir. Namun, plating ternyata bukan perkara mudah, terutama untuk Putu. Ini belum makan. Ini. Putu memastikan lagi plating miliknya sudah mirip dengan milik Chef Juna. Ini tadi kamu ya? Ada ya? Kamu kenapa tuh? Kenapa, Chef? Kenapa kamu? Hah? Adik kedubrak nih. Ayo guys, 2 menit lagi. Hanya 2 menit yang tersisa. Ayo yang sudah ditaruh di atas ya. Beberapa anggota tim merah telah menyelesaikan hidangan mereka. Sementara anggota tim biru masih sibuk melakukan plating. Ini mayonesnya. Mana? Coba ini mana mayones. Dilihatnya sih gampang, langsung paham. Cuman tekniknya itu segampang yang kita lihat gitu. Oke guys, tinggal 30 detik. Ayo coba ini Ayo 30 detik. mayones. Oke, time's up ya. Yuk, time's up. Udah.
Aduh guys, it's very simple ya. Japanese cooking itu terkenal dengan simplicity but elegant. It's very simple. Hot Hell's Kitchen Roll. Ini akan menjadi salah satu appetizer dalam menu Hell's Kitchen dinner service nanti. Makanya saya beri kalian semua kesempatan untuk mencobanya. Jadi siapa yang dapat station tersebut, all I can say, congratulations. Nah, saya mulai penilaian dari tim biru dulu. Saatnya penilaian. Kalian bisa lihat, it's very simple. Salmonnya seharusnya ada 4 lapis, avocado 3 lapis, dan 1 lapisnya 3. Dimana seharusnya si hijau itu di atas, si kuningnya di bawah. Jika kita lihat ujung dan ujung bukan salmon, artinya sudah pasti salah. Ujung sama ujung bukan salmon, sudah pasti salah. Maaf. Ujung dan ujung bukan salmon, salah. Salah. Kenapa sih awalnya diturunin? Ternyata komposisi penempatan salmonnya sama avokadonya ada yang salah. Ujung dan ujung bukan salmon, salah. Saya nggak terlalu merhatiin itu karena saya terlalu fokus sama kecepatan sama kerapian dishnya. Meskipun potongannya kurang rata, ini masih bisa diterima. Tuh. Ini siapa nih? Aduh. Maaf. Salah. Ini botak berantakan sausnya nih. Ini juga sausnya kemana-mana sampai rimnya kena, turun. Masa cuma 1? Salah kan? Itu sausnya kan sausnya cross. Coklat balik. Coklatnya ke sana. Tapi oke lah, karena komposisinya masih terlihat benar. Siapa punya itu? Oke. 2 poin untuk tim biru. Dari 9 sushi, hanya 2 Hot Hell's Kitchen milik tim biru yang sesuai kriteria Chef Juna. Bagaimana dengan hasil tim merah? Udah avokadonya di pinggir cuma 1 lapis lagi. Aduh. Habis. Siapa punya? Kamu punya? Astaga. Kamu bikin makanan simpel cantik aja nggak bisa, gimana bikin makanan ribet? Astaga, aku nggak dapet poin dong. Ih, kesel banget. Itu gara-gara avokadonya kurang. Oke, dari komposisi lapis 1 yang salah. Penempatan ya, ini aut-autan, renggang, ya kayak ompong giginya orang tua. Gak nyangka sama sekali ada beberapa hasil hidangan kami yang diturunkan dan itu sedikit membuat kita khawatir dan mulai nggak percaya diri. Sama, renggang. Habis ngeliat punya tim biru itu banyak simpen di bawah, mereka dapat 2 poin. Tapi pas dia masuk ke tim merah, itu ternyata teman-teman aku juga banyak yang simpen di bawah. Nah ini beleberan, ini salah. Udangnya di torch, salah. Udangnya di torch, lihat ini sampai hitam. Ini double, tadinya mau saya kasih kelegaan seperti putu, tapi ada 2 renggang dan salah komposisi. Potongan sangat tidak rata, ujung tebal, ini lihat cuman seencrit. Ini 2, oke? Lega, akhirnya punya aku bisa ngebantu untuk tim merah dapat poin. So far seri, tapi dalam tantangan ini harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Jadi saya akan lihat yang ketiga. Siapakah yang lebih baik? Saya merasa yakin kalau piring saya aman. Masih bisa diterima lah ini. Alright, congratulations tim merah. Gak dapat poin. Sempat mengalami kedudukan imbang, Chef Juna memutuskan hidangan Devita masih bisa diterima. Sorry guys. Alright, congratulations tim merah. Winning the team challenge. Dapat poin? Yes! Dan Hell Kitchen Roll buatan Dave berhasil menyelamatkan kami dari kekalahan. So, konsekuensinya untuk tim biru, kalian akan memotong dan portioning 15 ekor fresh salmon. Tim biru
Selamat lagi ya, kalah lagi di tim challenge. Selamat menikmati potong-potong salmonnya. Tim biru, get it done. Oke, Chef. Pagi ini, kedua tim dibangunkan dengan kejutan dari para ninja. Seluruh anggota kedua tim harus menduplikasi Hot Hell's Kitchen Roll milik Chef Juna. Let's get it done. Saat penilaian, skor sempat berimbang. Hidangan Devita menjadi penyelamat, sehingga tim merah menang 3-2. Congratulations, tim merah, winning the team challenge. Yes! Kalah poin dari tim merah membuat tim biru kembali berkutat dengan ikan salmon. Mereka harus memporsioning 15 ekor ikan salmon hingga tuntas. Kayak yang screening semua salmon-salmonnya, nanti ada teman yang lain yang nyebutin durinya, ada juga yang portioning juga. Gue pikir itu gampang, ternyata pas gue coba itu susah. Iya, gampang-gampang susah. Apalagi dengan sesuatu yang harus hati-hati, karena kalau nggak hati-hati ini ikannya bisa rusak juga gitu kan. Kalian sudah melihat appetizer untuk Hell's Kitchen Japanese Night. Chef Juna masih butuh 1 dish lagi untuk melengkapi menu nanti malam. Jepang memiliki mie yang khas yang juga saat ini sedang booming di Indonesia, yaitu ramen. Oke, Japanese food, gue bisa belajar lah. Hari ini, Hell's Kitchen Indonesia kedatangan tamu spesial, chef dari Jepang yang bernama Kenji Nobu, berasal dari Robata Jinya Restaurant. Wow, gila, kita kedatangan tamu dari luar. Mukanya mengingatkan saya pada kartun Jepang. Chef Kenji akan menunjukkan kalian bagaimana membuat ramen noodles menjadi ramen dish. Chef, please. Ya, Chef Kenji ini menggunakan tepung ramen 500 gram. 1 sendok spoon. Si chefnya kayaknya agak-agak nyampur bahasanya. Ada Inggris-Inggrisnya sih. This one, bubuk soda. Soda kue. Soda kue. 200 cc. 200 cc air biasa. Nah, di mix biasa aja, yang penting dia kecampur semuanya, Tercampur blend. semua rata. Saya merasa excited sekali sampai saya nggak pedih karena nggak mau kelewatan apapun dari praktek itu. Cuci tangan ya semuanya. sebelum kalian mulai. Bisa dilihat kan di tengah seperti ini, dan dicampurkan dengan tangan. Kalau bisa dilihat, dia akan mengaduk dari tengah keluar, dari luar masuk lagi ke tengah. Jadi nggak cuma begini-begini aja. Yang seperti biasa, kalau ngeliat tuh gampang. Ntar buatnya tuh pasti kesusahan sendiri. So still maybe 20 minutes. Gue kaget karena selama ini gue tinggal beli dan nikmatin aja. Ternyata tuh butuh waktu yang cukup lama. Oh my god, gue nggak bisa bayangin. Seperti tadi dibilang kan, masih ingat tadi proses kneadingnya seperti apa, supaya dia tidak hancur. Potong luar medium. Buat aku, Chef Kenji banyak kasih ilmu bikin ramen. Oke, jelas ya semuanya ya. Chef Kenji, thank you very much for your time. Chef Kenji telah menularkan ilmu membuat ramen. Pengetahuan tentang ramen inilah yang akan menjadi ujian kedua tim untuk tantangan Special of the Day kali ini. Special of the Day. Tantangan untuk Special of the Day hari ini adalah kalian membuat ramen versi kalian sendiri. Setiap tim harus membuat 9 ramen dan akan head to head each dish. Kalian mendapatkan waktu selama 90 menit. Get back to your station and start cooking. Now. Masing-masing tim dituntut membuat 9 jenis ramen. Untuk itu mereka harus menyusun strategi untuk mengeksekusinya. Yang saya perhatikan adalah tidak mungkin semua orang melakukan pembuatan ramen noodle masing-masing. Udah buat sendiri. Rugi gua dong bikin mie kalau gitu. Aku sama Bang Dani, kita sepakat untuk bikin mie ramennya berdua. Yang lain mikirin untuk bikin kondimen ramennya dan kuah mennya. Tapi bakal matang kok, gue ngeri. Soalnya gue udah pernah masak ini selalu alot. Hari ini spesial, kulitnya tuh ya nggak segampang kayak kita makan aja.
ya aku bikin ramen tatsu. Itu karena bingung mau bikin apa lagi, ya udah yang aku bisa bikin chicken tatsu, udah aku bikin itu. Gue sih pede-pede aja sama masakan gue sendiri. Dia suruhnya berkreasi, jadi terserah gue, nggak ada patokan. Gini aja, lu bikin 2 porsi, coba. Lu bikin semua jadi satu, baru lu bikin di sini, lu roll, lu glance. Saya familiar sih sama yang namanya ramen. Waktu saya kerja di Bali juga, saya beberapa kali bikin ramen sendiri, bikin broth sendiri. Ini salah kamu. Citra, ini nggak bisa, ini harus kamu kneading lagi. Dan kamu kneading, bukannya kamu gini-giniin. Kamu knead, supaya nanti glutennya tuh keluar. Karena akunya kecepatan aja. Sekarang ini kamu akan bagi bersama-sama, buat rame-rame. Kenapa jadi kamu yang buat kalau sedangkan kamu nggak bisa? Ya, lu ngeles-ngeles sedikit lah. Kalau menurut saya secara pribadi, saya lebih kesulitan dalam masakan Jepang. Yang mana ininya, mie-nya? Mie-nya dia udah, mie-nya Bang Fitra udah. Karena saya nggak punya basic di masakan Jepang dan saya sama sekali nggak tahu ingredients-nya apaan. Tingkat kesulitan untuk membuat ramen noodle mungkin adalah ketelatenan dan kesabaran. Aku, dong punyaku. Bang ini mie lu udah nih. Hah? Mie. Mie, mana mangkoknya? Kita di kelompok tuh nggak ada yang saling menjatuhkan. Kita tuh intinya kelompok kita tuh kita saling percaya. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu 90 menit dengan 9 jenis hidangan ramen untuk tantangan special of the day telah diselesaikan oleh kedua tim. Karena hari ini semua spesial, maka untuk mencicipinya pun spesial. Tapi sayang sekali, tidak semua masakan bisa kita cicipi. Kalian akan bawa 3 masakan yang paling enak menurut kalian untuk disajikan dan dicicipi oleh Chef Kenji dan tentunya kami berdua. Saya kasih waktu 2 menit untuk berdiskus. Silakan. Tiap tim mulai saling mencicipi untuk menentukan 3 ramen terbaik yang akan diajukan dalam penilaian. Mereka harus jeli memilih karena hidangan tersebut menentukan nasib tim. Jadi yang dipilih yang paling enak itu Mami Inge, mau Renty dan Denny. Pada waktu dicicipin itu ada beberapa teman saya yang platingannya tuh lebih bagus. Saya sih biasa aja, cuman tetap harus berpikir positif lah. Ramen yang dihasilin di biru enak. Aku pilih Michael, Satria, Rio. Yang mana? 30 detik lagi. Kalau aku sih punya Iben ya. Punya Iben beda. Karena di voting ya, menurut mereka ramen saya sih bukan 3 yang terbaik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalian sudah menentukan 3 dish yang terbaik untuk disajikan pada kami. Tim biru. Pertama, si Satria maju ngelawan Red Team. Kita harus menangin Heaven, guys. Tim merah, silakan. Which kind of sauce? Soup, creamy and spicy soup. What is sauce? Okay. Pakai kare. This is not complete. Sedikit not enough to salty taste and more creamy. Tim merah. Taste oke, tekstur oke, tapi rasa jadi aneh. Jadi nggak nyambung semuanya. Saya pengen tahu nggak nyambungnya tuh di mana, tapi I have no chance to do that ya.
Poin pertama untuk Blue Team. 1 point for Blue Team. Kalah. Second dish. Silakan. Kenapa milih Iben? Karena menurut kita si broadnya Iben itu beda dibanding broad-broad yang kita bikin. Rasanya itu kayak dasi ketemu saus kacang. Oke, Iben, bisa jelaskan dish kamu? Mie ramen dengan pangsit isi ayam cincang dengan quail. Apa yang kuah kaldu yang kamu Kuahnya chicken broth dengan sesame oil dan chili tomato and sugar. Dani? Spicy seafood ramen with saute mushroom and chicken shrimp dumpling. Ada brothnya? Chicken broth, terus bikin paste sendiri juga pakai seafood dan Indonesian. Oke. Khawatir ada, harapan juga selalu ada. Yang penting enak itu. Gue yakin karena makanan gue juga enak. Dish kedua ini sebenarnya dua-duanya. Tapi setelah kita discuss, the winner Walaupun itu dibilang, tapi pada akhirnya saya mendapatkan kemenangan untuk makanan saya. Saya merasa sangat senang sekali, bikin kita sedikit agak lega. Coba kalau itu gue dapat poin, kita udah mutlak menang. Oke, dish selanjutnya. Dish ketiga, gue bawa makanan Mauren. Gue sama Mike. Michael, mau jelaskan? This is octopus ramen with soyu dressing. Billy? Hot bahari ramen dari seafood broth, pakai kokoru, dipakai juga wasabi juga di situ tapi sedikit, chef. Kalian ya, saya nggak bisa terima ini dua-duanya. Nggak ada yang enak. Dan ternyata chef ini bilang makanan kita hancur. Ini pedas banget. Ya lah, chef ini namanya juga hot bahari ramen. Aku emang pengen bikin ramen yang pedes gitu, yang bikin keringetan tadinya. Dan yang itu ramennya. Michael, kamu berani menyajikannya tanpa di broth ya, dalam kaldunya. Tapi kamu lihat ramen kamu, pecah, keras, nggak enak kayak gitu. Gagal. Tapi setidaknya mereka nyicipin nggak sampai mukanya nggak. Saya nggak bisa terima dua-duanya. Tim merah, Devita bawa punya kamu. Tim biru, Putu kamu bawa punya kamu. Ini rasanya cabai semua. Billy, Michael, back to line. Coba kalian jelaskan masing-masing. Bisa seperti apa? Devita? Nasi chicken kuro ramen. Putu, rasa miso kamu sangat terasa. Tapi kayaknya nih untuk penataannya itu rame banget nggak kelihatan. Devita, rasa pedasnya pas. Penataan juga bagus. Tapi apa ya, masih ada yang kurang dari cara kamu penyajiannya itu masih ada yang kurang. Dari kedua dish ini, yang akan mendapatkan poin adalah Setelah belajar membuat ramen dari Chef Kenji Nobu, setiap anggota kedua tim harus membuat kreasi ramen di tantangan Special of the Day. Kalian membuat ramen versi kalian sendiri. Namun, Chef Winnie meminta kedua tim berdiskusi untuk menentukan 3 hidangan yang akan dinilai. Ramen kreasi Maurenti dan Michael dianggap kurang memuaskan. ini pedas banget. Sehingga Chef Winnie meminta Devita dan Putu untuk membawa hidangannya. Dari kedua dish ini, yang akan mendapatkan poin adalah
tim biru. Poin masuk ke Blue Team. Masakan saya bagus, musuh saya agak bagus, mungkin kalian kurang beruntung. Sayang sekali. Dari hasil yang tadi kalian bawa, tidak ada yang memuaskan. Kami akan memberikan kesempatan lagi untuk kalian. Masing-masing dari tim membawa 2 dish lagi. Sekarang silakan. Sekali lagi, kedua tim harus menentukan 2 hidangan ramen untuk dinilai. Kali ini adalah penilaian penentuan. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan bawa ke depan. Aku bawa masakan sendiri, apa itu lah, itu buatan hasil karya aku kok. Kita maju ke depan buat jadi penentuan ya, itu benar-benar mendebarkan sih. 2 dish terakhir, gue bawa bener-bener makanan gue sendiri. Coba jelaskan masing-masing dish. Dari Rio. Wonton beef ramen with coriander broth. Citra. Miso with mushroom and corn. Atris. Chicken katsu ramen. Lili. Wonton ramen with chicken broth. Dari 4 di sini ada 2 yang stand out. Pertama, dipilih. Kalian dapat 1 poin untuk tim merah. Gue bangga lah, makanan gue ternyata di situ ada nilainya. Jadi poin kalian adalah 2 merah dan 2 biru. Next point. Setelah kita discuss, Blue Team untuk Rio. Tradisi kemenangan ternodai, kita kalah. Akhirnya pecah rekor juga, kekalahan beruntun. Hari ini kita menang. Rio, kamu di dinner service bagaimana merusak makanan itu. Tapi ternyata sekarang kamu bisa membuat makanan kayak gitu. Step it up. Memang dinner service semalam Rio gagal, tapi di sini Rio benar-benar membuktikan bahwa Rio berhasil melakukannya lebih baik lagi. Nah, sekarang untuk best of the best. Yuli, gue jadi the best of the best lagi. Menurut gue itu ya kebanggaan diri gue sendiri lah. Gue bisa nunjukin gue bisa masak di sini. Well done, thank you chef. Oke, Chef Kenji, kami mengucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Thank you. Thank you. Terima kasih chef. Thank you. Thank you guys. Pengalaman berharga telah dibagikan oleh Master Ramen Kenji Nobu kepada kedua tim. Tim biru, karena kalian sudah bekerja keras untuk hasil yang baik, kalian akan mendapatkan sajian yang istimewa bersama Chef Juna. Ini heaven pertama kalinya buat Blue Team, so akhirnya kita bisa lepas dari hell selama ini. Enjoy man. Untuk Hell, kalian harus mendekorasi restoran Hell's Kitchen dengan tema Japanese. Dan kalian harus memprepare untuk both kitchen. Untuk kekalahan tim merah, senang kok. Ambil positifnya aja, dapat ilmu dari preparan itu. Oke, tim biru, kalian sebagai pemenang kembali ke dorm, bersiap-siap untuk pergi ke restoran bersama Chef Juna. Silakan. Pertama kali kalah di special of the day. Oke, nggak masalah. Anggap aja kita kasihan sama tim biru. Untuk pertama kalinya, tim merah mendapat hell. Mereka harus membersihkan kedua dapur dan mendekorasi restoran. Yes, kita ke heaven dan gue bisa menghina mereka. Bye bye Red Team. Waktu pertama kali ngeliat mereka keluar nih, itu mereka kayak anak alay ya. Preparingnya aku taruhin lampion sama lukisan. Di dekorasi aku banyaknya ngangkat tangga,
bantuin yang cewek-cewek bantu lampionnya. Kesian juga kalau misalnya di tim cewek kalau nggak ada cowoknya ngangkat-ngangkat berat ya cukup kewalahan juga. Gue excited banget, semangat, kita belum tahu apa itu. Dan saat kita nyampe, kita ada di Benihana. Layanan Chef Rico sama Chef Kevin itu bikin gue takjub. Gue sampai ngeliatin teknik dia, jago banget. Sementara itu di tim merah, Oke, bawa lagi deh, ke sini aja, ke samping, sebelah kanan. Sih, pokoknya apa sih? Ke depan, ke belakang, capek tau nggak? konsentrasi tim merah mendekorasi restoran sedikit terganggu dengan kehadiran tim biru. Pada tim merah, saya secara pribadi, saya minta maaf, karena sudah 4 kali baru saya 1 kali. Hanya dalam beberapa menit, Hell's Kitchen akan dibuka. Kedua tim segera menempati stasiunnya dan bersiap menyambut tamu-tamu yang datang. Hell's Kitchen Indonesia adalah restoran premium di bawah pimpinan Chef Juna yang mengutamakan kualitas dan kecepatan. Tim merah dan tim biru berkompetisi untuk menjadi yang tercepat menyajikan hidangan kepada para tamu. Urutan hidangan yang disajikan adalah makanan pembuka atau appetizer, makanan utama atau main course, serta makanan penutup atau dessert. Sementara untuk special of the day hari ini adalah Moriwase Kuro Ramen with fried wonton milik Yuli. Malam guys. Kalian sudah tahu malam ini kita akan menjalankan Japanese Night, malam Jepang. Now, Blue Team, kalian menang SOD, right? Seharusnya kalian bisa menentukan station sendiri. Tapi sayangnya, best of the best jatuh pada tambang nomor 1. So, Red Team, kalian saya beri 2 menit untuk menentukan station masing-masing. Silakan. Use it wisely. Station 1. Yuli, Chef. Yuli. Satria. Anggota tim yang bertugas di sini mendapat tugas untuk membuat pasta. Station 2. Dani. Rio. Di sini anggota tim akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan memanggang. Station 3. Dev. Virginia. Tugas yang dilakukan anggota tim di sini adalah bertanggung jawab penuh untuk sayur mayur dan bahan-bahan segar lainnya. Station 4. Atris Fitra. Di station ini tidak terlalu berat, manajemen waktu menjadi hal yang utama. Station 5. Saya, Chef. Ini ke Andrew. Di sini anggota tim bertanggung jawab untuk tumis-menumis. Station 6. Saya, Chef. Mau Iben. Ya, Chef. Di sini anggota tim bertanggung jawab agar salad yang mereka hasilkan masih dingin saat disajikan. Station 7. Saya, Chef. Nung. Michael. Ya, Chef. Anggota tim harus mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan makanan penutup. Station 8. Henny. Putu. Anggota tim harus memperindah makanan yang ada di dalam menu. Station 9. Tidak. Ino. Anggota tim yang bertanggung jawab di sini memiliki tugas untuk membuat masakan yang terkait dengan api besar dan oven bertemperatur tinggi. So, kalian sudah tahu station masing-masing? Ya, Chef. Saya harap kalian bisa menjalankan tugas kalian dengan maksimal. Kalian bisa menyelesaikan dinner service Japanese Night malam ini. Jangan bikin saya kecewa. Kalian paham? Paham, Chef. Get it done. Ya, Chef. Sekarang, mereka harus siap menghadapi apapun yang terjadi pada pembukaan Hell's Kitchen malam hari ini. Blue team ready? Yes, Chef. Red team good? Yes, Chef. Gucci, open Hell's Kitchen please. Yes, Chef. Tamu-tamu sudah mulai berdatangan, dan Hell's Kitchen siap dibuka. Dinner Service. Di dinner service malam ini, Hell's Kitchen kedatangan tamu-tamu berkarakter anime. Kejutan apa yang akan terjadi di dapur kedua tim malam ini? Malam Jepang banget, soalnya banyak tamu-tamu yang bergaya cosplay. Ya, wah, itu yang pakai robot bisa makan nggak? Pengen ketawa soalnya aneh-aneh bentukannya, ada yang jadi Naruto. Pokoknya toko-toko Jepang deh semuanya ada. Terus yang tanduk itu nggak kebayang berat banget ya bawa tanduk.
Makhluk-makhluk dari mana lah ini? Ya emang sih Harajuku ala-ala. Cuman kan ya Allah. Setiap hari, Hell's Kitchen melayani 60-80 tamu istimewa. Untuk chicken roll ya, yang sushi ya, sushi roll. Untuk pertama kali, tim biru merasakan hiban dan tim merah mencicipi Hell's. Di dinner service malam ini, Hell's Kitchen kedatangan tamu-tamu berkarakter anime. Kejutan apa yang akan terjadi di dapur kedua tim malam ini? First order. And first ticket, Red Kitchen. 2 rolls, 1 negima, 1 miso black cod. Yes, chef. Yes, chef. Get it done. Yes, chef. Tiket pesanan pertama tim merah dibacakan. Seluruh anggota berupaya memasaknya tanpa melakukan kesalahan. Tadi marking ke bawah, pasti matang gitu mas. Alright, tiket pertama, Blue Kitchen. 2 rolls, 1 miso cod, 2 negima. Yes, chef. Pesanan pertama tim biru telah datang. Perjuangan tim biru baru dimulai. Tiket baru. 2 rolls, 1 miso black cod, 1 negima. Yes, chef. Pesanan semakin banyak. Kira sushi semua. Mereka harus cepat bergerak. Oke, new order. 2 sushi roll, 1 negima, 1 black cod. Repeat. 2 roll, 1 negima, 1 cod. Ngapain ikut nyatet-nyatet, woi? Bang, inget, chef. Orang di sini ada kok di depan. Nih. Oh, nanti kesalahan dimarahin. Kan dari sini bisa, nggak lewat sini. Ya, dimarahin malah. Ini mana yang buang waktu nyatet-nyatet? Mungkin Chef Yuna lagi men. Kalau benar, kalau catatannya salah semua ntar. Oke, chef. Kita kan sudah memberikan yang terbaik. Kalau ada orderan, saya sudah berusaha untuk catat. Dia mau kita perfect. Patris, iya senyum. Iya. Awas kamu, saya lagi damprat kamu senyum-senyum. Siapa yang ngajarin saya lagi damprat senyum? Malah saya sangka kamu nggak serius, nanti sama saya tendang keluar kamu. Aku kalau lihat Juna makin marah ya semakin senyum aja terus. Karena dia ganteng, makin marah tuh semakin ganteng. Siapa yang jago ngerol kemarin? Dani, Moren, sama Dev. Ini ada 3 orang, ini 3 orang yang ngerjain nih. Nggak apa-apa. Kalau kena jago, sampingnya aja lagi ngerol lagi tuh. Dinner service adalah kerja sama tim. Kalau emang saya bermanfaat buat orang, that's great. Siap-siap ya. Bantuin Negima. Saya juga sibuk, Bang Dani juga selalu sibuk. Dan kita berdua selalu sibuk untuk membantu wanita. Karena ini tim wanita dan kita hanya 2 laki-laki yang membantu di tim merah. Kalian kalau mau ngulang bikin telurnya ulang lagi, Ki. Astaga. Ngapain digaremin? Kan pakai soy sauce. Wah, ini mah shutdown nih kayaknya. Oh, no, nggak mungkin itu. Berapa orang yang mau ngerol sushi? 1, 2, 3, 4. 5 juga nggak apa-apa. Tapi ya jangan 1, 2 orang ngerjain yang sama. Ya, jadi salah deh. Beef roll udah mau jadi tuh. Oh, kalau gini terus bisa kalah nih. Order baru. 3 sushi roll, 3 negima. 3 negima. Ya, chef. Sushi. Oh my god. Jangan nangkring dong, saya paling benci lihat makanan nangkring. Sushi gimana sushi? Sushinya kewalahan. Semua sushi ya larinya ke gue. Jadi sebisa mungkin gue menyelesaikan dengan cepat. Apa deh? Di mana? Seng deh tuh. Ini Kan 1 kan? Ini kan salahnya 1, ngapain kamu sini? Kamu bantu ngecek aja di sana. Ege. Oh my god. Yes. Ois.
Order baru. 5 sushi roll, 2 negima, 1 black cod. 1 black cod. Good luck. Malam yang sangat sibuk di Hell's Kitchen. Pesanan datang silih berganti di dapur tim biru. Begitu juga dengan tim merah. Ayo ladies, plus 2 guys. Hell's Kitchen Indonesia adalah restoran premium di bawah pimpinan Chef Juna yang sangat mengutamakan kualitas dan kecepatan. Aduh, itu udah kocar kacir di sushi. Pokoknya sushi is the best lah pokoknya malam ini. Pesanan menumpuk di dapur tim biru. Seharusnya setiap anggota bergerak cepat. Tetapi Putu malah sibuk mencatat. Ngerepek apa? Ben, apa ngudiang nih depan-depan gitu? Beli saya. Saya ingat. Dana ngerepek lembana. Hari ini adalah pengalaman saya pertama grill salmon dan itu benar-benar challenging. Mungkin saya tahu kelemahan di kemudian hari. Buat di grill itu apa, buat memasak salmon di kemudian hari itu gimana caranya. 20 menit berlalu. Belum ada satu hidangan yang disajikan untuk para tamu. Hal itu membuat Chef Juna gusar. Come on guys, saya perlu yang pertama keluar guys. Come on. Chef, course yang kedua sudah ya? Come on. Oke, thank you. Udah salamander. Berarti yang satu. Order baru. 1 roll, 1 negima, 2 black cod. Yuk yang pertama yuk. Yang pertama udah 10 menit lebih. Yang pertama, pick up. Oren 2 menit ya? 2 menit. Oke. Alarmnya bunyi. Piring. Lebih matang. Oke. Grill kamu kepanasan itu. Kamu tuh setting ada yang panas banget, ada yang biasa. Gitu loh. Sebetulnya grill udah saya setting, cuma ada mungkin sedikit kesalahan teknis di mana kita harus bisa fighting, nggak panik. Good. Tinggal dipercepat aja, good. Akhirnya. Sedikit lagi, tim merah akan menghidangkan makanan pembuka. Akan tetapi, Hei, salatnya dikit amat, tambahin buruan. Pelit amat kamu. Astaga. Gara-gara kamu balik ini. Nambahin. Astaga. Baru pertama aja. Rating baru. Kamu mau taruh mana? Ini. Taruh. Nih. Ini. Saya gugup ketika Chef Juna tuh ngeliatin, merasa ada di kayak under pressure-nya gitu lah. Jadi ketika dia teriak, itu tuh bikin aku tuh panik. Awas basah, jangan basah. Kamu pakai sendok, hati-hati pecah. Buruan. Hey, I need more sauce on the miso ya. Dul, sausnya ditaruh di atas codnya lagi, ditambahin dari ini. Tambahin lagi, baru masukin oven. Oh iya, Chef. Bisa nggak? Bisa, Chef. tim merah memimpin dinner service karena telah mulai menghidangkan makanan pembuka kepada para tamu. Hidangan yang masih fresh dan panas itu pun segera disantap. Aduh, Blue Team udah kalah, Red Team udah keluar, appetizer pertama, 4 item. Nih, tempelin, jangan renggang. Jangan renggang. Kemarin kan yang gagal yang begitu, kamu mau ngasih saya yang begitu, orang tinggal diperbaiki posisi doang. Bisa nggak, Iben? Bisa, Chef. Masa 3 hari pertama kamu udah kayak gitu? Kemarin kan itu yang bikin kalian kalah. Bisa kan? Ujung sama ujung, nah, sih. Apa susahnya gitu? Di situ tantangan banget buat gue untuk bikin sushi roll karena itu appetizer dan gue takut banget sebelumnya kalau semisal hidangan appetizer udah gagal karena gue. Gue dibantu sama Michael juga, dibantu sama Virginia juga, dan di situ 2 jempol buat Blue Team. Saya emang lebih suka kerja sama cowok, tapi saya tidak mengatakan bahwa saya tuh nggak nyaman di tim merah. Saya nyaman di tim merah. Man, miso. Ya, Chef. Kenapa dari situ saladnya?
Oi. Saya bilang salahnya dari mana? Tadi sepakat ngerjain di sini, Chef. Siapa di 6? Putu. Ya, Chef. Kamu balik ke depan. Ngapain kamu di sana? Betul, Chef. Siapa nyuruh rubah-rubah saya nentuin station dan bagian tugas? Siapa suruh rubah-rubah? Saya ini taruh sana-sana. Saya pikir garnish itu di tempat saya, tapi ternyata itu harus di finishing di tempatnya beli gede. Putu ke depan. Baik, Chef. Woi. Saya sambit kamu bentar lagi. Itu terlalu banyak intervensi ke station-station lain. Itu nggak sih jadi tanggung jawab saya gitu loh. Biarpun saya cuma ditaruh di section guard, saya wajib untuk istilahnya mengecek situasi gitu loh. Jar saya begitu. Masa saya cuma bengong doang, nunggu makanan datang. Ada lain dikit lagi. Come on guys. Kurang dikit, Chef. Yang pertama kurang dikit, yang ini kurang dikit lagi. Kunaon eta teh? Hei, Dul. Kalau udah kurang gitu kenapa nggak masuk oven aja sih? Kesulitannya adalah tidak ada yang begitu familiar dengan Japanese cuisine atau makanan dari Jepang. Ya nggak apa-apa, sekarang nggak apa-apa, udah tanggung. Awas keluar kering. Order baru. 3 sushi roll. Oi, jawab. Ya, Chef. Apa ya, Chef? 3 sushi roll. 1 miso black cod. Oke, misoko tadi 2 menit. Sekarang udah lewat dari 2 menit, udah masuk ke salamander belum? Dicek. Sushi. Berapa lama sushi? 1 menit, Chef. Berapa lama lagi? Kan saya bilang kamu koordinasi sama teman-temannya. Oke. Udah. Kan nunggu sushi. Oi. Malam ini, Hell's Kitchen kedatangan tamu-tamu unik dari para penggemar cosplay. Order baru. Pesanan yang datang silih berganti, memaksa kedua tim bergerak ekstra cepat. Aduh, Blue Team udah kalah. Kamu koordinasi sama teman-temannya. Oi. Kalau udah di atas tray. Kalau belum di bawah dulu. Itu mau bantu-bantu station lain, depan aja nggak becus. Putu kalau gua rasa dia nggak fokus untuk plating menu di depan. Kot udah selesai, panci yang ke depan, salad beres dari plate, kot pindahin sini, ini baru ke sini. Oke, Chef. Ngoceh. Oke, order baru. 1 sushi roll, 2 negima, 1 miso black cod. Ya, Chef. Wah, bukan numpuk, gila. Sekali lagi datang. 5. Masalahnya appetizer nggak bakal jalan kalau misalnya sushi roll belum kelar. Oi, baru order. 2 sushi roll, negima, 3 black cod, 2. Ya, Chef, black cod 2. Kamu nge-fry itu berapa lama? 1 menit. Di oven dah? Good, Chef. Yes. Surface mistake. Salmon jadi ke table 7. Tekanan di dapur tim biru semakin besar, karena semakin bertambah anggota yang melakukan kesalahan fatal. Orang session 6 tuh nggak ngapa-ngapain kok kerjanya. Abang nggak ngeliat saya? Saya 6, Chef. Kamu 6? Iya, Chef. Bikin sushi, Chef. Iya. Berarti yang kamu sana, Satria nggak ngapa-ngapain kan? Tinggal naruh salad kan? Nah, ya udah. Kenapa nangis? Nggak nangis. Jidatnya nangis. Keringat dingin kamu? Apa keringat jagung? Chef Juna bilang, lo mau nangis? Enggak, gue nggak mau nangis. Nah, akhirnya gue terus kerja aja. Nah, piring Negima, siapin. Satria. Piring Negima, sekarang. Now, 1. Ini 30 detik out. 30 detik keluar ya, Rio. Iya, Chef. Kembali ke tim merah. Denny,
Susi kurang berapa? Susi kurang 1. Pengalaman pertama di station 8, dibilang susah juga enggak, dibilang gampang juga enggak. Karena setiap station punya tanggung jawab masing-masing. Benny bagus, cuma sedikit nggak pede kali ya karena banyak yang underestimate dia. Done, good, pick up. Tim merah cukup gesit dalam mengeksekusi pesanan yang terus-menerus datang. Oi, new ticket. Main course. 1 Kobe medium well, 1 salmon, 2 ramen. Tim merah mulai menyajikan main course kepada para tamu. Sementara itu di tim biru, Come on guys, pick up yang kedua. Ini saya minta itu sekarang bisa nggak? Potong. Kalau masih kurang tambahin 30 detik. Itu potong, teman, buruan. Dua-duanya, apain satunya kan langsung. Kamu dari tadi kemana-mana, kamu seharusnya di sini. Itu lihat. Salad salah keluarnya ini. Balikin saladnya itu mesti diaduk ungu sama putih. Lihat. Kamu tinggalin station kamu sekali lagi saya pindahin kamu ke dorm. Ya, Chef. Sekali lagi saya lihat kamu keluar dari sini, kamu ke dorm. hingga 35 menit sejak Hell's Kitchen dibuka, tim biru masih belum juga menghidangkan makanan pembuka. Right, main course pertama, blue team. 1 salmon, 1 ramen. 1 salmon, 1 ramen, Chef. Sementara itu di tim merah, Satu negima dulu. Negima berapa lama? 2 menit, Chef. 2 menit, aman. dapur tim merah mulai memanas. Ramen berapa lama? Ya, Chef. Ya siapa apa orang saya nanya, ramen berapa lama? 2 menit, Chef. Yakin kamu 2 menit? Kamu gimana mau mendidih orang apinya segitu, lihat. Takut mendidih ngegolak, Chef. Segitu apinya. Berapa lama ramen, woi? Ya, Chef. Ya chef, kalau ditanya ya chef. Ini keranjang nggak kemana-mana, keranjang di sini, ramennya yang ke sini. Keranjang nggak nyebrang, penyakit kamu tuh nyebrang mulu keranjang. Woi, ramen berapa lama? Ya, Chef. Sebentar lagi. Apaan bahasa kitchen sebentar lagi? 1 menit, Chef. Stop! Saya nanya ramen berapa lama? 1 menit, Chef. Yakin 1 menit udah beres? Ya, Chef. Yakin? Ya, Chef. Yakin? Iya, Chef. Ya itulah, Chef Dina selalu melatih kita ada di posisi under pressure. Buset, kalian bikin malu aja, masa ini 35 menit untuk tiket ini. Sementara itu di dapur biru, Order baru, 2 Kobe steak, 2 chicken katsu. pesanan tim biru semakin menumpuk. Namun semua anggota tim biru tetap berusaha tenang mengejar satu persatu ketertinggalan. Ini ceritanya kenapa ini? Mas Chef, itu nungguin ini Chef tadi. Gosong dong, lama-lama kering. Terus ini jadi kebuang? Habis nunggu itu Chef. Ya makanya communication. Waktu order salmon 1, order salmon 5 masih oke. Tapi ketika 2 datang, 2 lagi datang dan udah nggak jelas yang mana duluan, yang mana terakhir. Jadi semuanya kacau balau. Mana katanya 1 menit keluar? Gampang, Chef. Mana 1 menit? Tadi 1 menit, 2 menit yang lalu kamu bilang 1 menit. Dinner service malam ini sepertinya di luar perkiraan. Para anggota tim banyak melakukan kesalahan. Oi, ambil mangkok baru. Sini caranya. Saya contohin sekali lagi. Kamu tidak bisa niruin, kamu pulang aja. Endok. Cantiknya. Wah. Berat, bengong, awas, panas. Mana kriwilnya yang hijau? Oke. Lihat. Ya, siap. Woi. Bokcoynya mana? Ya, Chef, 1 menit. 1 minute-nya udah dingin dong. Buruan. Ya, Chef. Kamu lupa terus vegetable dari kemarin. Udah gitu minta station yang sama lagi. Saya nggak minta, Chef. Kan kalian nentuin station sendiri. Kamu bisa balik ke situ, ditujukan sama cewek-cewek. Ya, Chef. Jadi babunya perempuan kamu. Sebetulnya kata-kata babu tidak buat saya mungkin. Di sini saya hanya membantu mereka, saya melakukannya juga dengan ikhlas. Terus terang, itu sushi yang pertama saya bikin dalam hidup saya. Dani sih nggak dimanfaatin ya, dia tuh baik banget. Jadi setengah minta bantuan aja dia selalu inisiatif. Mana nasinya? Nasinya mana buat Kobe? Yul, nasi, Yul. Siapa itu station siapa? Siapa vegetable? Astaga, lari sana, lari sini. Kamu sushi aja belum beres, mau sok bantu-bantu. Woi,
Lihat itu, ditinggal. Kembali ke tim biru. Ini kenapa ayam kebuang? Astaga. Kamu jangan senyum-senyum, jangan ketawa-ketawa aja terus. Saya bilang ayam berapa lama di dalam? Ini Saya bilang berapa lama? 4 menit, Chef. 4 menit mah nggak akan matang. Saya bilang berapa lama? Ada yang tahu? Hei, ayam berapa menit? Ayam 8. Kamu 4 menit dapat dari mana? Oke, Chef. Berapa menit? Ini tinggal bentar lagi, Chef. Ya masukin dong 8 menit. Jangan pernah diangkat kalau belum 8 menit. Oke, Chef. Sebenarnya di sini ada miscommunication gitu tentang aku dan Chef Juna. Pada saat waktu itu udah 4 menit, saya nggak ngeh pertanyaan Chef Juna. Terus ngulang-ngulang, berapa menit masaknya ayam? Tapi ya sudahlah. Pasti ada aja yang salah di matanya Chef Juna. Ini nungguin apa? Blackout sama 2 negima. Hei, 2 negima berapa lama itu? Masa susinya udah duluan? Negimanya belum beres? Salad buat 2 negima ada? Ada, Chef. Ada, Chef. Udah, kamu berhenti dulu. Salad buat 2 negima dulu, yang penting sekarang. Itu susinya udah keluar dari tadi kok. Yang membuat tim biru hancur itu adalah mungkin karena menunya menu baru dan kita hanya punya sedikit waktu untuk belajar. Woi, ayamnya kurang mateng ini. Still pink. Fitra nggak fokus ya, kayak mungkin dia nggak tahu mikirnya gimana. Padahal kita udah kasih tahu ke dia kalau untuk di fryer itu hanya cukup 8 menit, tapi dia berulang kali gagal. Ayam 2, buruan. Oke, Chef. Jangan diangkat-angkat kalau belum 8 menit. Oke, Chef. Ada timer kan sana? Ada, Chef. Inilah, makanya pada pinter kayak gini. Ini kan seharusnya bisa dinyalain, makanya timernya. Oi, denger nggak? Chef. Ini kan dari tadi seharusnya bisa dinyalain buat timernya aja. Saya belum tahu banyak tentang kerjanya Bang Fitra. Tadi emang dia sedikit mes. Berapa porsi nih? Tim biru masih terus mengulangi kesalahannya. Ini vegetable buat 1, segini. Oh, 2 set. 1 itu. Apa lagi 1, bro? Woi, vegetable-nya 1 segitu. Kamu ada 2, kurang berarti. Gue salah mulu. Yang terakhir appetizer belum selesai sama sekali loh. Blue Kitchen masih ngerjain appetizer. Ya, Chef. Memalukan. Merah udah keluar semua itu. Ya emang semua pada chaos. Rio juga bingung sama ordernya, Fitra dipotong. Ternyata masih belum matang. Hampir semua station chaos pada saat itu. Ini salmon apaan? Bagian ekor. Ini udah over. Ini good. This is good. This is over. Ini yang kamu gosongin bawahnya. Atasnya seperti ini. Lang! Stop! Kamu lihat, ini apa? Piringnya pakai apa? Bulat. Salah kan berarti? Salah. Ready? Look! 2, masih nanggung. Salah plating. Ini 4, hancur, salmon semua. 2 lagi datang. How you gonna catch that? Lihat, itu udah gosong lagi kayak gitu. Bagian pantat saya nggak pernah mau. Kemarin saya ajarin motong seperti apa kamu. Alright, that's it. I had enough. Kalian nggak mungkin ngejar. Itu sekian banyak. Kalian salah semua. Shut it down. Turn it off. Malam ini gue juga nggak nyangka kalau tiba-tiba Chef Juna shut it down. Shut it down. Turn it off. Cewek masih lebih mending. Kalian appetizer terakhir baru keluar semenit yang lalu, 2 menit. Dibanding customer nunggu another 35 menit, 45 menit, taunya keluar juga nggak beres. Mendingan saya shut down sekarang, mereka bisa beli nasi goreng di depan. Dinner service yang diharapkan berjalan lancar tak berjalan sesuai kenyataan. Chef Juna menutup Hell's Kitchen. Terima kasih, selamat malam. Dan tamu-tamu terpaksa pulang sebelum menyantap seluruh hidangan. Tim biru, kalau saya harus memilih best of the worst, Andrew, saya mau kamu
menominasikan 2 teammate kamu setelah 15 menit yang saya berikan nanti. Surprise, Chef Junang memilih gue sebagai best of the worst. Gue cukup bangga sedikit. Dan untuk yang lain, selain yang ditunjuk oleh Andrew, kalian berunding dan nominasikan 1 nama lagi ke saya. 15 menit, kembali ke depan. Get it done. Yes. Inilah momen yang cukup berat bagi tim biru. Mereka harus menominasikan 3 anggotanya sebagai orang yang layak untuk dieliminasi. Andrew menjadi best of the worst dari tim biru. Andrew, dia harus menominasikan 2 anggotanya untuk dieliminasi. Get it done. Sementara anggota tim biru lainnya harus menominasikan 1 anggota untuk dieliminasi. Siapakah yang akan terpilih? Siapa yang gue nominasiin malam ini untuk pulang? Fitra ngulang 1 tiket sampai 3 kali ya tadi kita ngulang ya di Katsu ya 2 kali ya 2 kali 2 kali gara-gara undercook belum matang masih ada masih ada emang masih banyak banget ya Sebenarnya cuman sedikit ya, mendikit sih. ya maksudnya itu yang ke notice gitu loh bahwa Fitra not doing good job pada hari ini di fryer. Sebenarnya pada dasarnya setiap orang yang di sini tuh pasti punya kelemahan dan kita tuh cuman berusaha buat kuat. Kalau soal tentang kerjanya Bang Fitrah seperti apa, tapi yang saya tangkap tadi emang dia sedikit mes di ayam. Tapi kenapa lu ditanya kagak tahu timing? Kagak, ini gue udah 4 menit, tinggal 4 menit lagi maksud gue. Berapa menit ayam? 4 menit, berapa menit tuh tadi maksud gue tuh ini tuh udah 4 menit ayam tuh. Bukan lu masaknya mau 4 menit doang kan? Iya bukan gitu. Karena posisinya mungkin lu angkat dikit ya? Gue angkat dikit itu. Nah lu angkat dikit, nah dia nanya berapa menit dikiranya lu tuh udah mau kelar. Pertanyaannya salah, pertanyaannya chicken itu berapa lama? Kalau masak chicken itu berapa lama? Dia kirain chicken yang di situ berapa lama lagi. Jadi dia jawabnya 4 menit, seharusnya dia jawab chicken itu dimasak 8 menit, ngerti gak? Aku berasa dinner service malam ini itu benar-benar sangat kacau dan fatal sekali. Sementara itu, tim merah berada dalam posisi yang aman. Malam ini tim merah semuanya gini. Like what you said, if we belong here, we belong here. Jalanin sekalipun ini tidak menerima. Virginia? Nggak mungkin kayaknya ya. Satria? Ya nggak mungkin lah. Ino? Nah. Putu? No way. Mungkin. Feeling gue Rio. Karena menurut gue Rio kan semalam udah gagal. Di saute rusak, tenderloinnya sekarang di grill juga rusak salmonnya. Tim biru telah selesai berdiskusi. Kini mereka memasuki dining room untuk memberitakan kepada Chef Juna siapa dari anggota ini yang harus dieliminasi malam ini. Elimination. Siapapun yang pulang, kita udah komit. Kita harus pulang dengan hormat. It's been a long day. Saya hari ini spend waktu dengan kalian cukup lama. Dengan Blue Team, kita sama-sama pergi heaven, enjoy lunch, canda tawa. I'll let you mengenal diri saya secara pribadi lebih banyak, lebih dalam, dan saya juga mengenal kalian sedikit lebih dalam. Sayangnya, dinner service, kalian mengecewakan saya. Saya tidak take it personal. Saya berusaha sebisa mungkin untuk tidak take it personal. So we keep this professional. Andrew, siapa nama pertama untuk nominasi dan alasannya? Alasannya
dia gagal untuk memasak katsu. Itu saja alasannya. Saya beri kamu jadi best of the worst. So kamu harus bisa analisa baik-baik nama-nama sebelum kamu taruh di nominasi. Karena dia juga makanan tidak bisa keluar yang lain. Oke, saya terima. Nama kedua dan alasannya? Rio, Chef. Siapa? Rio. Alasannya? Dia juga gagal di grill, Chef. Dia menyebutkan nama saya, it's fair, it's competition. Iben, siapa nama ketiga yang maju untuk nominasi? Dan alasannya? Beli Putu, Chef. Siapa? Beli Putu. Alasannya? Karena dia teledor terhadap sectionnya sendiri dan tidak konsentrasi pada sectionnya. Gue merasa berdosa banget. Saya terima lah gitu lah, karena memang itu adalah kesalahan saya. Good. That's a good answer. Kalian bertiga, silakan maju. Maju ke depan bertiga, saya tidak yakin saya bakalan pulang. Karena kesalahan saya itu tidak terlalu berat. Rio. Dua hari berturut-turut kamu di depan sini. Beri saya alasan kenapa kamu tidak saya pulangkan malam ini juga dari Hell's Kitchen. Hari ini performa saya kurang bagus, fokus saya hilang. Tapi saya masih bisa menunjukkan performa yang lebih baik daripada hari ini, Chef. Kamu lihat saya. Kamu bisa dengan sejujurnya jawab pertanyaan saya dan lihat mata saya, kapan kamu pernah performance kamu bagus? Ini dinner service nomor 6. Kapan kamu pernah performance kamu bagus? Saya harus terus dibuai dengan janji-janji kamu yang bisa perform bagus. Tidak, Chef. Tapi saya berusaha. Jawab pertanyaan saya, kapan dari 6 malam dinner service yang performance kamu bagus? Ada apa enggak? Tidak tahu, Chef. Tidak tahu? Jawabannya tahu? Tidak ada. Fitra, beri saya alasan yang sama. Kenapa saya tidak memulangkan kamu malam ini? Saya menyadari bahwasannya saya tentang keilmuan di metode cooking masak saya belum begitu mengenal. Tapi setidaknya saya berusaha banget untuk memberikan yang terbaik buat tim biru. Hal contoh, chef sendiri memberikan angkat jempol buat saya tentang scallop dan panna cotta. Saya dengan berusaha saya menjadikan yang terbaik. Gitu. Hingga yang sekarang saya alamin, saya banyak kesalahan chef situ. Saya mau bekerja keras. Kamu tahu, ayam kalau belum matang itu besar sekali resikonya. Salmonella. Tidak ada yang lebih parah dari ayam. Kamu jangan senyum-senyum, jangan ketawa-ketawa aja terus. Saya bilang ayam berapa lama di dalam? 4 menit, Chef. 4 menit. 4 menit mah nggak akan matang. Kamu harus pakai otak. Standar memang saya patokin 8 menit. Tetapi kalau kalian lihat itu tebal, bisa ditambah. Asal tidak sampai kering dalamnya. Kalau kalian sudah potong, ternyata masih kurang sedikit, kalian mesti saya dikte, masukin oven sejenak. Perlu saya dikte setiap. Betul. Tangan kamu sangat fatal. Tapi beri saya alasan untuk tidak memilih kamu yang pulang malam ini, tetapi salah satu di antara mereka.
Saya bertanggung jawab semua. Saya sudah tahu. Nggak usah kasih tahu apa yang saya sudah tahu. Saya tanya, beri saya alasan untuk tidak kamu pulang malam ini. Saya tak punya alasan, Seth. Jadi kamu mau pulang? Tidak. Kasih saya alasan untuk keep kamu di sini. Ngerti kamu? Hei, pikir baik-baik dulu. Kamu ngerti? Lihat saya. Kamu ngerti nggak pertanyaan saya? Kamu mau menyerah gitu aja? Kasih saya alasan kuat untuk bukan kamu yang saya pulangin, tapi salah satu di antara mereka. Apa? Saya nggak nyuruh kamu memilih. Saya minta kamu kasih saya alasan. Kasih saya faktor yang kuat supaya saya masih mau lihat kamu bisa bekerja. Skill kamu tidak terpakai. Semua yang ada di sini punya skill. Tetapi skill satu station dengan station lain dan lain itu semua masing-masing individual tuh beda-beda. Makanya saya rotate, saya putar kalian terus. Supaya kalian menjadi the complete package. That's what a chef is. Kalau kamu jagonya cuma bersih-bersih sama cuci piring, jadi dishwasher aja. Steward. Kasih saya alasan. Kenapa saya masih mau melihat kamu bekerja di Hell's Kitchen? Saya akan berusaha lebih baik dari malam ini. Semua juga akan berusaha lebih baik. Tapi alasan saya untuk tidak mulangin kamu, tapi mulangin Rio apa? Apa yang bisa kamu offer? Apa yang kamu bisa berikan ke saya? Saya dari keluarga besar Red Blue Pink. Semangat. Kamu merasa bagian keluarga dari Blue Team, sehingga kamu semangat. Satu persatu Blue Team akan pulang. Begitu juga tim merah. Terus keluarga kamu siapa? Jadi otaknya di mana? Fokusnya di mana? Kamu minta-minta sama saya untuk ditaruh di Southeast Station. Kamu cuma ngawasin piring yang keluar aja, salad bentukannya aja gimana tidak bisa. I know it's your fault. Apa yang bisa kamu berikan kepada saya kalau saya nggak pulangkan kamu hari ini? Berusaha lebih baik di bagian apa? Balik lagi ke garnish. Next dinner service kamu balik garnish. Mau? Mau? Mau garnish atau saute? Oke, boleh. Everywhere, boleh. Ya, everywhere at home. That's next one. Vita, lepas jaket kamu dan tinggalkan Hell's Kitchen. Saya tahu kamu sudah berusaha yang terbaik, tapi seperti yang kamu bilang sendiri, kitchen ini terlalu fast pace buat kamu. Dan saya perlu orang yang cekatan, sigap selalu. Nothing personal, it's all professional. Good luck out there, oke? Okay? Saya minta satu permintaan. Apa tuh? Saya buat teman-teman. Apa? Spesialnya buat Chef sendiri. Apa? Chef udah banyak ngajarin pengalaman buat saya. Good. Dan menjadikan saya banyak ilmu tentang di Hell's Kitchen. Oke. Okay. Dan buat teman-teman semua, maju terus, pantang mundur. Tetap semangat semua ya. Oke, rokokan. Good luck out there. Oke. Okay. Tuhan udah memberikan sebuah jalan buat aku. Kenapa aku harus di Hell's Kitchen? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhan, untuk
aku harus di sini, dan ketika aku keluar ya itu yang Maha Kuasa juga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan dalam diri aku, banyak pembelajaran lah. Kamu udah buka kancing kamu. Sudah mau menyerah kamu depan saya. Kamu bilang kamu bisa masak. Sekarang aja sudah buka kancing satu. Sudah mau nyerah kamu. Sudah mau nyerah dengan keluarga kamu tim biru. Sudah mau nyerah sama keluarga kamu di rumah. Kalau saya belum suruh buka, jangan berani-berani buka kancing. Pasang kancingnya. Atau kamu mau nyerah pulang. Putu. Pasang kancing. Putu. Pasang kancing itu. Untuk Putu ya mungkin dia merasa bersalah karena dia tidak dapat mengatur semuanya dengan baik, jadi dia ingin bertanggung jawab sendiri. Tidak ada lagi gelak tawamu, tidak ada lagi teman bercanda, menghibur saya. Cuma Bang Fitra aja yang bisa menghibur. Saya tanya baik-baik. Putu sudah mau pulang. Hah? Sudah mau pulang? Belum, Chef. Belum. Kalau saya minta kamu pasang kancing kamu, pasang kancing kamu. Yes, Chef. Jangan berani-berani kamu lepas kancing kamu sebelum saya bilang. Yes. Saya merasa bersalah, Chef. Kamu merasa bersalah? Yes. Kenapa? Karena saya di sampingnya Fitra. Karena kamu Fitra pulang? Iya. Bodoh kamu merasa bersalah seperti itu. Masing-masing individual bertanggung jawab atas station masing-masing. Saya pikir kamu seharusnya sudah tahu hal itu. Oke, next. Kalian berdua back to the line. Back to the line. And kalian semua back to the door. Yes, sir. Bang Fitra, saya minta maaf, Bang. Sebenarnya saya yang harus pergi. Dan akan memberikan atraksi mengejutkan. Oh my god, apalagi hari ini berisik banget. Biasanya tuh kan buru-buru pakai chef jaket, ini yang santai aja sambil ngeliatin. Kenapa ya? Mungkin hari makin ke neraka nih kayaknya. Apalagi nih. Rencana banget tuh celana gue siapa kali yang mindahin ada di luar. Black gue udah takut aja kalau gue sampai ketemu Chef Yuna pakai celana bunga-bunga. Habis deh gue pasti kayaknya. Team Challenge. Pagi semua. Pagi, Chef. Semangat hari ini? Semangat. Abis dikagetin bangun pagi, tiba-tiba ngeliat Chef Juna di kitchen dengan salmon. Mau diapain ikannya? Saya mendemokan kalian bagaimana memotong ikan salmon. Setelah itu nanti ada portioning juga. Dari situ, saya akan mendemokan kalian bagaimana cara membuat sushi roll. So, jadi kalian perhatikan baik-baik, oke? Ya ampun, tantangannya jangan file ikan dong, please. Nggak bisa. Kita tidak akan memakai bagian gill atau cheek-nya ya. Aku terus terang belum pernah kok lihat sini saat itu dengan metode yang Chef Juna peragakan gitu kan. Kita hanya mengiris kulitnya saja.
jadi belum masuk ke daging. Tangannya chef saat motong udah kayak biasa ngebedah ikan ya. Nah, kita sudah mendapatkan file. Jadi di sini adalah permainan pergelangan tangan. Kita ngiris, tarik keluar. Kalian tidak perlu narik ya. Dan caranya supaya dagingnya tidak rusak, kalian pegang, tahan. Jangan dipencet, ditahan saja. Aku lihat Chef Juna kayaknya itu gampang banget ya ngelepasin daging dari tulangnya, terus udah gitu kulitnya. Untuk menghilangkan kulitnya, angle dari pisau kalian agak sedikit ke bawah. Setelah itu, kulitnya aja digodekin. Nah, tahan kulitnya, tarik. Nah, dari sini kita akan portioning. Karena ini akan menjadi menu kita. Masakan Jepang saya suka. Yang paling saya suka sebenarnya sushi sih. Nah, kalian mesti mempunyai common sense. Semakin ke bawah dia semakin kecil kan? Berarti dia harus lebih panjang. Itu enak banget, smooth banget, amazing buat gue ngeliat kayak gitu langsung. Ini Japanese cucumber curry, bisa di-peel dulu atau dikupas. Nori atau seaweed, langsung aja lipat 2. Chef Juna mulai cooking demo step by stepnya. Ya dia pertama kali udah ngajarin lah cara lipatan si daun norinya. Sushi rice itu selalu harus sedikit hangat. Jadi nanti ada crunchy panas dari gorengannya dan nanti ada crunchy segar dari cucumber. Kalian ingat cara rollnya. Sisakan ruang sedikit. Ini kalian pegang. Jadi ini ada pinpoint, namanya pinpoint. Sumbu. Ini kalian masuk. Ini angkat, ini tutup. Kita tarik sedikit, bukan ditekan ke bawah, tarik sedikit. Begitu angkat, jari lagi masuk. Lagi masuk. Rapikan sampingnya. Sebenarnya ikan fresh salmon itu tidak boleh dipakai untuk sushi. Makanya selalu harus dibekukan selama seminggu. Yang gue dapat hari ini banyak banget dari Chef Juna, cooking demo secara gratis. Gila, kebayangkan kalau gue misalnya ikut di luar pasti bayar. Avocado. Kita kupas kulitnya. Nah, here comes the hard part. Kita akan membuat Kita bikin nge-slice avocado yang sampai setipis itu dengan yang gerakan tangan yang set-set itu susah banget. Keren deh buat Chef Juna, bagus deh. Kenapa kamu garuk-garuk jidat? Chef Juna sih ya kalau buat kayak masakan Japanese tuh kayak nggak ada ngalahin lah. Perfect lah. Masakan sedikit ujungnya, kita cari tengahnya mana. Caranya adalah seperti gergaji. 1, 2, 3. Ini tarik plastiknya. Yang paling sulit itu keplating. Simple ya. Untuk tim challenge kali ini, masing-masing kalian saya beri waktu 30 menit untuk menduplikat Hot Hell's Kitchen roll. Setiap orang membuat 1 roll. Yang akan saya nilai, siapa yang rollnya layak akan mendapatkan poin. Dengan possible points adalah 9 poin satu tim ya. Ingat, ini kompetisi. Jadi kalian harus banyak-banyakan points karena ada konsekuensi. Dan percaya sama saya, konsekuensinya tidak enak banget. Oke, waktu kalian 30 menit. Let's get it done. Hanya dalam waktu 30 menit, setiap anggota tim harus menduplikasi Hot Hell's Kitchen Roll, seperti yang dicontohkan Chef Juna. Oh, pakai tangan gede-gede gue ini bisa bikin kayak gitu. Semua anggota tim membuat 1 dish. Strateginya saya membagikan tugas kepada Benny untuk cutting avocado, minta tolong kepada Vida untuk goreng prawn katsu. Gimana? Dipotong-potongin kan, slice-slice. Diputer lagi, nanti di slice. Julian. Itu bener-bener sulit ya, karena dari tingkat ketebalannya harus sama, bentuknya juga harus rapi.
Walaupun membuat sushi adalah hal baru bagi anggota kedua tim, namun mereka berusaha dengan keras. Itu pertama kalinya aku bikin sushi. Ini bagi tugas nih judulnya bagaimana? Disuruh buat sendiri-sendiri aja bagi tugas. Buat sendiri-sendiri ya. Belum. Ini waktunya udah tinggal dikit loh. Terus terang ini sushi pertama bikinan saya, jadi untuk jadi aja saya udah bangga. Udah jadi? Babi. Awas lengket enggak? Lengket sih. Gue botel gini no. Isi tutup no. Yang rapi no. Yang rapi dong. Semua sisinya tertutup nasi, jangan ada hitamnya. Nanti saya angkat dari bawah kelihatan ada hitamnya kan. Jelek tuh sampingnya masih botak itu. 20 menit telah berlalu. Kedua tim masih berupaya keras untuk membuat hidangan semirip mungkin seperti contoh Chef Juna. Itu kebalik gelo. Kebalik. Angkat lagi. Si hijaunya biar kelihatan. Nah gitu. Pada miss pas nyusun ini salmon, avocado, salmon, avocado. Untung masih ada waktu, jadi bisa aku lepas lagi, aku susun ulang lagi. Ayo guys, 5 menit lagi. Ayo udah mesti dipotong. Waktu memasak tinggal 5 menit lagi. Anggota kedua tim hampir sampai di tahap akhir. Namun, plating ternyata bukan perkara mudah. Terutama untuk Putu. Ini. Putu memastikan lagi plating miliknya sudah mirip dengan milik Chef Juna. Ini tadi kamu ya? Kecemang ini nggak ada ya? Kamu kenapa tuh? Kenapa, Chef? Kenapa kamu? Hah? Adik kedubrak nih. Ayo guys, 2 menit lagi. Hanya 2 menit yang tersisa. Ayo yang sudah ditaruh di atas ya. Beberapa anggota tim merah telah menyelesaikan hidangan mereka. Sementara anggota tim biru masih sibuk melakukan plating. Ini mayonesnya. Mana? Coba ini mana mayones? Dilihatnya sih gampang, langsung paham. Cuman tekniknya itu segampang yang kita lihat gitu. Oke guys, tinggal 30 detik. Coba ini. Ayo 30 detik. Mayones. Oke, time's up ya. Yuk, time's up. Udah. Aduh guys, it's very simple ya. Japanese cooking itu terkenal dengan simplicity but elegant. It's very simple. Hot Hell's Kitchen Roll. Ini akan menjadi salah satu appetizer dalam menu Hell's Kitchen dinner service nanti. Makanya saya beri kalian semua kesempatan untuk mencobanya. Jadi siapa yang dapat station tersebut, all I can say, congratulations. Nah, saya mulai penilaian dari tim biru dulu. Saatnya penilaian. Kalian bisa lihat, it's very simple. Salmonnya seharusnya ada 4 lapis, avocado 3 lapis, dan 1 lapisnya 3. Di mana seharusnya si hijau itu di atas, si kuningnya di bawah. Jika kita lihat ujung dan ujung bukan salmon, artinya sudah pasti salah. Ujung sama ujung bukan salmon, sudah pasti salah. Maaf. Ujung dan ujung bukan salmon, salah. Salah. Kenapa sih awalnya diturunin? Ternyata komposisi penempatan salmonnya sama avokadonya ada yang salah. Ujung dan ujung bukan salmon, salah. Saya nggak terlalu merhatiin itu karena saya terlalu fokus sama kecepatan sama kerapian dishnya. Meskipun potongannya kurang rata, ini masih bisa diterima. Tuh. Ini punya siapa nih? Aduh. Maaf, salah. Ini botak, berantakan, coba punya nih. Ini juga sausnya kemana-mana sampai rimnya kena, turun. Masa cuma 1? Salah kan? Itu sausnya kan sausnya
Cross. Coklat terbalik. Coklatnya ke sana. Tapi oke lah, karena komposisinya masih terlihat benar. Siapa punya itu? Oke. 2 poin untuk tim biru. Dari 9 sushi, hanya 2 Hot Hell's Kitchen milik tim biru yang sesuai kriteria Chef Juna. Bagaimana dengan hasil tim merah? Udah avokadonya di pinggir cuma 1 lapis lagi. Aduh. Habis. Siapa punya? Kamu punya? Astaga. Kamu bikin makanan simpel cantik aja nggak bisa, gimana bikin makanan ribet? Astaga, aku nggak dapet poin dong. Ih, kesel banget. Itu gara-gara avokadonya kurang. Oke, dari komposisi lapis 1 yang salah. Penempatan ya, ini aut-autan, renggang, ya kayak ompong giginya orang tua. Gak nyangka sama sekali ada beberapa hasil hidangan kami yang diturunkan dan itu sedikit membuat kita khawatir dan mulai nggak percaya diri. Sama, renggang. Habis ngeliat punya tim biru itu banyak simpan di bawah, mereka dapat 2 poin. Tapi pas dia masuk ke tim merah, itu ternyata teman-teman aku juga banyak yang simpan di bawah. Nah ini beleberan, ini salah. Udangnya di torch, salah. Udangnya di torch, lihat ini sampai hitam. Ini double, tadinya mau saya kasih kelegaan seperti Putu, tapi ada 2 renggang dan salah komposisi. Potongan sangat tidak rata, ujung tebal, ini lihat cuman seencrit. Ini 2, oke? Lega, akhirnya punya aku bisa ngebantu untuk tim merah dapat poin. So far seri, tapi dalam tantangan ini harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Jadi saya akan lihat yang ketiga. Siapakah yang lebih baik? Saya merasa yakin kalau piring saya aman. Masih bisa diterima lah ini. Alright, congratulations tim merah. Gak dapat poin. Sempat mengalami kedudukan imbang, Chef Juna memutuskan hidangan Devita masih bisa diterima. Sorry guys. Alright, congratulations tim merah. Winning the team challenge. Dapat poin? Yes! Dan Hell's Kitchen Roll buatan Dave berhasil menyelamatkan kami dari kekalahan. So, konsekuensinya untuk tim biru, kalian akan memotong dan portioning 15 ekor fresh salmon. Tim biru, selamat lagi ya, kalah lagi di tim challenge. Selamat menikmati potong-potong salmonnya. Tim biru, get it done. Yes, chef. Pagi ini, kedua tim dibangunkan dengan kejutan dari para ninja. Seluruh anggota kedua tim harus menduplikasi Hot Hell's Kitchen Roll milik Chef Juna. Let's get it done. Saat penilaian, skor sempat berimbang. Hidangan Devita menjadi penyelamat, sehingga tim merah menang 3-2. Congratulations tim merah, winning the team challenge. Yes! Kalah poin dari tim merah membuat tim biru kembali berkutat dengan ikan salmon. Mereka harus memporsioning 15 ekor ikan salmon hingga tuntas. Kayak yang seeding semua salmon-salmonnya, nanti ada teman yang lain yang nyebutin durinya, ada juga yang portioning juga. Gue pikir itu gampang, ternyata pas gue coba itu susah. Iya gampang-gampang susah, apalagi dengan sesuatu yang harus hati-hati, karena kalau nggak hati-hati nih ikannya bisa rusak juga gitu. Kalian sudah melihat appetizer untuk Hell's Kitchen Japanese Night. Chef Juna masih butuh 1 dish lagi untuk melengkapi menu nanti malam. Jepang memiliki mie yang khas yang juga saat ini sedang booming di Indonesia, yaitu ramen. Oke, Japanese food, gue bisa belajar lah. Hari ini, Hell's Kitchen Indonesia kedatangan tamu spesial, chef dari Jepang yang bernama Kenji Nobu, berasal dari Robata Jinya Restoran. Wow, gila, kita kedatangan tamu dari luar.
Mukanya mengingatkan saya pada kartun Jepang. Chef Kenji akan menunjukkan kalian bagaimana membuat ramen noodles menjadi ramen dish. Chef, please. Ya, Chef Kenji ini menggunakan tepung ramen 500 gram. 1 sendok spoon. Si chefnya kayaknya agak-agak nyampur bahasanya. Ada Inggris-Inggrisnya sih. This one, bubuk soda. Soda kue. Soda kue. 200 cc. 200 cc air biasa. Nah, di mix biasa aja, yang penting dia kecampur semuanya, ke Campur blend. semua rata. Saya merasa excited sekali sampai saya nggak pedih karena nggak mau kelewatan apapun dari praktek itu. Cuci tangan ya, sebelum kalian mulai. Bisa dilihat kan? Di tengah seperti ini. Dan dicampurkan dengan tangan. Kalau bisa dilihat, dia akan mengaduk dari tengah keluar. Dari luar masuk lagi ke tengah. Jadi nggak cuma begini-begini aja. Yang seperti biasa, kalau ngeliat tuh gampang. Ntar buatnya tuh pasti kesusahan sendiri. So still maybe 20 minutes. Gue kaget karena selama ini gue tinggal beli dan nikmatin aja. Ternyata tuh butuh waktu yang cukup lama. Oh my god, gue gak bisa bayangin. Seperti tadi dibilang kan, masih ingat tadi proses kneadingnya seperti apa. Supaya dia tidak hancur. Potong 2 mili. Buat aku, Chef Kenji banyak kasih ilmu bikin ramen. Oke, jelas ya semuanya ya. Chef Kenji, thank you very much for your time. Chef Kenji telah menularkan ilmu membuat ramen. Pengetahuan tentang ramen inilah yang akan menjadi ujian kedua tim untuk tantangan Special of the Day kali ini. Special of the Day. Tantangan untuk Special of the Day hari ini adalah kalian membuat ramen versi kalian sendiri. Setiap tim harus membuat 9 ramen dan akan head to head each dish. Kalian mendapatkan waktu selama 90 menit. Get back to your station and start cooking. Now. Masing-masing tim dituntut membuat 9 jenis ramen. Untuk itu mereka harus menyusun strategi untuk mengeksekusinya. Yang saya perhatikan adalah tidak mungkin semua orang melakukan pembuatan ramen noodle masing-masing. Udah buat sendiri. Rugi gua dong beli ini kalau gitu. Aku sama Bang Dani, kita sepakat untuk bikin mie ramennya berdua. Yang lain mikirin untuk bikin kondimen ramennya dan kuah mennya. Tapi bakal matang kagak? Gue ngeri. Soalnya gue udah pernah masak ini selalu alot. Hari ini spesial, sulitnya tuh ya nggak segampang kayak kita makan aja. Ya, aku bikin ramen katsu. Itu karena bingung mau bikin apa lagi, ya udah yang aku bisa bikin chicken katsu, udah aku bikin itu. Gue sih pede-pede aja sama masakan gue sendiri. Dia suruhnya berkreasi, jadi terserah gue, nggak ada patokan. Gini aja, lu bikin 2 porsi, coba. Lu bikin semua jadi satu, baru lu bikin di sini. Lu roll, lu blanch. Saya familiar sih sama yang namanya ramen. Waktu saya kerja di Bali juga, saya beberapa kali bikin ramen sendiri, bikin broth sendiri. Ini salah kamu. Fitra, ini nggak bisa, ini harus kamu kneading lagi. Dan kamu kneading, bukannya kamu gini-giniin. Kamu knead, supaya nanti glutennya tuh keluar. Karena akunya kecepatan aja. Sekarang ini kamu akan bagi bersama-sama, buat rame-rame. Kenapa jadi kamu yang buat kalau sedangkan kamu nggak bisa? Ya, lu ngeles-ngeles dikit lah. Kalau menurut saya secara pribadi, saya lebih kesulitan dalam masakan Jepang. Yang mana ininya, mie-nya? Mie-nya dia udah, mie-nya Bang Fitra udah. Karena saya nggak punya basic di masakan Jepang dan saya sama sekali nggak tahu ingredients-nya apaan. Tingkat kesulitan untuk membuat ramen noodle mungkin adalah ketelatenan dan kesabaran. Aku, dong punya aku. Bang Dani, mie lu udah nih. Hah? Mie. Mie, mana mangkoknya? Kita di kelompok tuh nggak ada yang saling menjatuhkan. Kita tuh intinya kelompok kita tuh kita saling percaya. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu 90 menit dengan 9 jenis hidangan ramen untuk tantangan Special of the Day telah diselesaikan oleh kedua tim. Karena hari ini semua spesial,
maka untuk mencicipinya pun spesial. Tapi sayang sekali, tidak semua masakan bisa kita cicipi. Kalian akan bawa 3 masakan yang paling enak menurut kalian untuk disajikan dan dicicipi oleh Chef Kenji dan tentunya kami berdua. Saya kasih waktu 2 menit untuk berdiskus. Silakan. Tiap tim mulai saling mencicipi untuk menentukan 3 ramen terbaik yang akan diajukan dalam penilaian. Mereka harus jeli memilih karena hidangan tersebut menentukan nasib tim. Jadi yang dipilih yang paling enak itu Mami Inge, Mau Renty, dan Denny. Pada waktu dicicipin itu ada beberapa teman saya yang platingannya tuh lebih bagus. Saya sih biasa aja, cuman tetap harus berpikir positif lah. Ramen yang dihasilin Tibiru enak. Aku pilih Michael, Satria, Rio. 30 detik lagi. Kalau aku sih punya Iben ya. Punya Iben beda karena di voting ya. Menurut mereka ramen saya sih bukan 3 yang terbaik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalian sudah menentukan 3 dish yang terbaik untuk disajikan pada kami. Tim biru. Pertama, si Satria maju ngelawan Red Team. Kita harus menangin Heaven, guys. Tim merah, silakan. Which kind sauce? Soup creamy and spicy soup. What is sauce? Okay. Kare. Taste is not complete. Sedikit not enough to salty taste and more creamy. Tim merah. Taste oke, tekstur oke, tapi rasa jadi aneh. Jadi nggak nyambung semuanya. Saya pengen tahu nggak nyambungnya tuh di mana, tapi I have no chance to do that ya. Poin pertama untuk Blue Team. 1 point for Blue Team. Kalah. Second dish. Silakan. Kenapa milih Iben? Karena menurut kita si broadnya Iben itu beda dibanding broad-broad yang kita bikin. Rasanya itu kayak dasi ketemu saus kacang. Oke, Iben, bisa jelaskan dish kamu? Mie ramen dengan pangsit isi ayam cincang dengan quail. Apa yang kaldu yang kamu? Kuahnya chicken broth dengan sesame oil dan chili tomato and sugar. Dani? Spicy seafood ramen with saute mushroom and chicken shrimp dumpling. Ada brothnya? Chicken broth, terus bikin paste sendiri juga pakai seafood dan Indonesian. Oke. Khawatir ada, harapan juga selalu ada. Yang penting enak gitu. Gue yakin karena makanan gue juga enak. Dish kedua ini sebenarnya dua-duanya. Tapi setelah kita discuss, the winner Walaupun itu dibilang, tapi pada akhirnya saya mendapatkan kemenangan untuk makanan saya. Saya merasa sangat senang sekali, bikin kita sedikit agak lega. Coba kalau itu gue dapat poin, kita udah mutlak menang. Oke, dish selanjutnya. Dish ketiga, gue bawa makanan Mauren, gue sama Mike. Michael, tolong jelaskan. This is octopus ramen
Wait, show you dressing. Beli hot bahari ramen dari seafood broth, pakai kokoru, dipakai juga wasabi juga di situ tapi sedikit, chef. Kalian ya, saya nggak bisa terima ini dua-duanya. Nggak ada yang enak. Dan ternyata chef ini bilang makanan kita hancur. Ini pedes banget. Ya lah, chef ini namanya juga hot bahari ramen. Aku emang pengen bikin ramen yang pedes gitu, yang bikin keringetan tadinya. Dan yang itu ramennya. Michael, kamu berani menyajikannya tanpa di broth ya, dalam kaldunya. Tapi kamu lihat ramen kamu, pecah, keras, nggak enak kayak gitu. Gagal. Tapi setidaknya mereka nyicipin nggak sampai mukanya nggak. Saya nggak bisa terima dua-duanya. Tim merah, Devita bawa punya kamu. Tim biru, Putu kamu bawa punya kamu. Ini rasanya cabe semua. Billy, Michael, back to line. Coba kalian jelaskan masing-masing. Bisa seperti apa? Devita, Nasi chicken kuro ramen.